Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Saudara-saudara mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang. Bapak harap pada kesempatan kali ini saudara baik-baik saja dan perlu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang terhindar dari wabah Covid ini. Baik, pada kesempatan ini saya Yudhistira Kuneri, dosen pengampu perawatan jiwa, akan berbagi dan menjelaskan tentang terapi keluarga dan terapi lingkungan yang merupakan bagian dari mata kuliah perawatan jiwa 2 di prodi sarjana terapan. Konsep terapi keluarga itu diperkenalkan oleh Profesor Anna Killian dari tahun 1996, yang berarti adalah suatu cara untuk menggali masalah emosi yang timbul, kemudian dibahas atau diselesaikan bersama dengan anggota keluarga. Dalam hal ini, setiap anggota keluarga diberi kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam menyelesaikan masalah. Adapun definisi lain, yaitu keluarga sebagai suatu sistem sosial, merupakan sebuah kelompok kecil yang terdiri atas beberapa individu yang mempunyai hubungan erat satu sama dengan lain dan saling bergantung, serta adanya organisasi dalam satu unit tunggal dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian, terapi keluarga juga menurut Friedman tahun 1992 dalam Killian tahun 1996 merupakan terapi yang dikembangkan untuk menangani keluarga bermasalah. Oleh karena itu, sebagian besar berorientasi pada patologis yang menyangkut keluarga baik fungsional maupun disfungsional dan bersifat preskriptif, menyarankan strategi penanganan. Untuk itu kita harus mengetahui ciri-ciri yang dikatakan keluarga fungsional adalah menurut Glading tahun 2002, yang pertama yaitu mempertahankan keseimbangan, fleksibilitas, adaptif terhadap perubahan tahap transisi yang terjadi dalam hidup. Dan masing-masing anggota keluarga menyadari bahwa masalah emosi merupakan bagian dari fungsi setiap individu. Setiap anggota keluarga mampu mempertahankan kontak emosi pada setiap generasi, menjalin hubungan erat antar anggota keluarga, dan menghindari menjauhi masalah. Yang kelima, menggunakan perbedaan antar anggota keluarga yang ada sebagai motivasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan kreativitas individu. 6. Antara orang dan anak terbentuk hubungan yang terbuka dan bersahabat. Oleh karena itu, kita harus mengetahui juga bagaimana ciri disfungsional keluarga. Yang pertama itu tidak memiliki satu atau lebih fungsi keluarga di atas. Yang kedua, ketidakseimbangan pola asuh, seperti ibu terlalu melindungi ataupun sebaliknya. Yang ketiga, orang tua super atau pasif. Yang keempat adalah pasangan yang tidak harmonis. Adapun model terapi keluarga yang diaplikasikan, yang pertama itu adalah model psikodinamik. Yang kedua adalah model eksperiensial. Ketiga, model kognitif dan perilaku. 4, model struktur keluarga. 5, model strategi dan sistem keluarga. 6, model penyelesaian masalah. Aplikasi terapi keluarga sama memiliki beberapa proses. Yang pertama adalah pengkajian, yang dilakukan pengkajian keluarga secara menyeluruh, terutama pola komunikasi dalam keluarga, hubungan interpersonal antar anggota keluarga, sistem pendukung yang tersedia, mekanisme coping keluarga, dan persepsi keluarga terhadap masalah. Kemudian diagnosa yang umum dan sering adalah konflik gangguan hubungan interpersonal anak dan keluarga, berhubungan dengan coping yang tidak efektif. Kemudian barulah kita menyusun tindakan keluarga. Yang pertama adalah memanipulasi lingkungan. Ya, memanipulasi lingkungan itu sama seperti memodifikasi lingkungan yang ada. Kemudian sistem pendukung, kita harus mengkaji, ya, mengetahui sistem pendukung apa yang dimiliki oleh keluarga. Yang ketiga itu pendekatan umum untuk semua anggota keluarga. Artinya kita harus melakukan pendekatan kepada keluarga tersebut secara bersama-sama. Ada juga yang keempat, yaitu pendekatan individu. Artinya kita menemui satu persatu dari individu-individu yang berada dalam keluarga tersebut, yang menggunakan teknik abrasi, yaitu menggunakan stres dengan ekspresi perasaan. Terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dikomunikasikan oleh individu jika ada anggota keluarga yang lain kepada kita seorang perawat. Kemudian penggunaan penguatan. Yang ketiga adalah penggunaan teknik klarifikasi. Artinya keterangan dari satu anggota keluarga itu bisa kita klarifikasi
dengan anggota keluarga lain. Maka, yang pertama, bagian dari pasien itu mempercepat proses penyembuhan pasien yang berdampak positif bagi dinamika keluarga, sehingga munculnya perbaikan hubungan interpersonal dan menurunkan angka kekambuhan terhadap gangguan atau patologis pada kejiwaan. Pada keluarga sendiri itu memperbaiki fungsi dan struktur keluarga, kemudian keluarga mampu meningkatkan pengertian terhadap pasien sehingga lebih menerima, lebih bertoleransi, dan lebih menghargai pasien sebagai manusia. Yang ketiga, keluarga dapat meningkatkan kemampuan dalam membantu pasien dalam proses rehabilitasi. Ini manfaat-manfaat yang kita peroleh dari menerapkan proses terapi keluarga. Kemudian ada yang berikutnya yaitu konsep terapi lingkungan. Terapi lingkungan adalah lingkungan fisik dan sosial ditata agar dapat membantu penyembuhan dan pemulihan pasien. Tujuan terapi lingkungan ini adalah mengembangkan keterampilan emosional dan sosial yang akan menguntungkan kehidupan setiap hari dengan cara memanipulasi lingkungan atau suasana lingkungan sebagai tempat pasien untuk mendapatkan perawatan seperti di rumah sakit. Terkadang kita ketemui ada pasien yang merasa dia sangat sehat ketika berada di rumah sakit, tapi ketika dia dikembalikan ke lingkungan rumahnya, dia merasa dikucilkan. Sehingga lingkungan yang ada di rumah sakit tersebut yang penuh dengan motivasi, penuh dengan suasana terapeutik itu harus ditumbuhkan juga di tengah-tengah lingkungan pasien nanti ketika dia pulang ke rumah. Karakteristik umum terapi lingkungan yaitu adalah distribusi kekuatan. Proses penyembuhan pasien sangat bergantung pada kemampuan pasien dalam membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, perawat, tenaga kesehatan, dan pasien yang terlibat dalamnya diharapkan dapat bekerja sama dalam melengkapi data yang dibutuhkan untuk menentukan masalah pasien, berbagi tanggung jawab, dan kerjasama untuk mengarahkan pasien dalam membuat keputusan bagi proses penyembuhannya. Komunikasi harus bersifat terbuka, adalah komunikasi yang sifatnya dua arah, yang kedua belah pihak itu saling mengerti apa yang dimaksudkan tanpa ada yang disembunyikan. Komunikasi terbuka dilandasi rasa saling percaya, kejujuran di antara perawat dan tenaga kesehatan lain merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan keperawatan. Setiap data yang diperoleh mengenai pasien dan keluarganya harus segera dikomunikasikan, sehingga dapat memberikan arahan dalam pembuatan keputusan yang akhirnya berguna untuk kesembuhan pasien itu sendiri. Kemudian struktur interaksi. Interaksi terapeutik bukan hanya sekedar interaksi biasa, melainkan membutuhkan strategi tersendiri seperti halnya struktur yang tepat sehingga apa yang diinginkan dalam interaksi tersebut dicapai. Perawat sebagai ujung tombak utama yang berhadapan dengan langsung dengan pasien selama 24 jam diharapkan mampu memfasilitasi interaksi terapeutik dengan memperlihatkan sikap bersahabat, bertutur kata lembut, jelas tapi tegas, tidak defensif, penuh perhatian, peka terhadap kebutuhan pasien, mampu memotivasi pasien untuk berinteraksi dengan pasien lain, serta saling berbagi rasa dan pengalaman. Hal tersebut akan sangat membantu pasien untuk menerima perawatan dan pengobatan yang diberikan. Aktivitas kerja, pasien yang dirawat di dalam rumah sakit dalam jangka waktu tidak sebentar sering mempunyai perasaan kesepian. Tidak berarti ditolak, dikucilkan, tidak mandiri bergantung, dan keterbatasan hubungan dengan dunia luar. Oleh karena itu, perawat diharapkan mampu mengisi waktu luang pasien dengan memotivasi pasien ikut serta dalam aktivitas lingkungan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan tingkat perkembangannya. Sebelum menentukan kegiatan apa yang dilakukan pasien, perawat bersama pasien harus mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan pasien sebagai pengisi waktu luang. Misalnya membaca majalah, buku pelajaran bagi usia siswa pelajar atau bukan mahasiswa, jalan-jalan pagi, menyulam, melakukan kegiatan sehari-hari, serta berbagi pikiran dan perasaan dengan sesama pasien yang dilakukan bersama perawat. Ini juga bisa dilakukan dalam proses terapi-terapi lain atau terapi aktivitas kelompok sering dilakukan berbagi perasaan. Sehingga ada juga interaksi antara satu pasien dan pasien lain dalam melakukan proses kerja. Kemudian peran serta keluarga dan masyarakat dalam proses terapi. Keluarga itu adalah orang-orang terdekat yang sangat mempengaruhi kehidupan pasien. Oleh karena itu, peran serta keluarga dalam penyembuhan pasien juga menjadi hal yang utama, karena setelah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, pasien akan kembali ke keluarga.
Kesiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima kembali kehadiran pasien merupakan hal yang harus ditata sedini mungkin. Pelibatan keluarga dalam penyusunan perencanaan perawatan, pengobatan, persiapan pulang pasien merupakan solusi yang harus dilakukan oleh perawat dan tenaga kesehatan secara komprehensif. Penyiapan lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan penyuluhan, penyebaran selebaran tentang kesehatan jiwa, penyakit jiwa, dan solusinya. Hal ini membutuhkan kerjasama yang solid antar pihak, yaitu tenaga kesehatan dan kebijakan pemerintah setempat. Makanya ketika pasien sedang dirawat di rumah sakit, itu keluarga harus sering menjenguk pasien. Ketika proses menjenguk ini, adanya proses strategi pelaksanaan keluarga dilakukan oleh perawat, sehingga keluarga nanti diharapkan mampu untuk merawat pasien ketika pulang ke rumah. Juga jika terdapat keluarga yang jarang mengunjungi pasien, itu bisa dilakukan home visit atau kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan ke rumah pasien tersebut. Tujuannya adalah untuk kembali mengingatkan keluarga bahwa pentingnya peran penting dari keluarga untuk kesembuhan pasien itu sendiri. Karakteristik umum terapi lingkungan. Lingkungan yang mendukung untuk mendukung fase tumbuh kembangnya, maka lingkungan diatur sedemikian rupa. Seperti ruang anak-anak terdapat mainan yang disesuaikan dengan usianya. Ruang remaja banyak alat informasi, majalah, buku, film. Sedangkan ruang lansia ada ruang yang terang, aman, dan sederhana. Aspek fisik juga sangat penting, terutama yang harus nyaman dan nyaman. Gedung permanen, mudah dijangkau dan diakses, serta dilengkapi kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, kamar mandi, dan WC. Cat ruangan harus disesuaikan untuk menstimulasi suasana hati pasien. Warna muda pastel untuk pasien amuk atau perilaku kekerasan, serta warna cerah untuk menarik perhatian diri dan anak-anak. Terutama pada pasien harga diri rendah itu lebih baik menggunakan warna cerah. Semua ruangan yang disiapkan dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan, serta usaha suasana ruangan bagi di rumah sendiri seperti suasana home sweet home. Hal-hal bersifat pribadi dari pasien harus tetap dijaga. Kamar mandi dan WC harus tetap dilengkapi dengan pintu sebagaimana layaknya rumah tinggal. Kantor perawatan hendaknya dilengkapi dengan kamar-kamar pertemuan dapat digunakan untuk berbagai terapi, misalnya pelaksanaan terapi kelompok atau TAK, terapi keluarga, dan juga rekreasi. Jadi ketika keluarga itu datang ke rumah sakit, ada proses interaksi yang hangat antara perawat dan keluarga dalam melaksanakan SP keluarga itu sendiri. Kemudian struktur dan tatanan dalam gedung sebaiknya dirancang sesuai dengan kondisi dan jenis penyakit, serta tingkat perkembangan pasien juga. Misalnya ruangan anak dirancang berbeda dengan dewasa ataupun usia lanjut. Demikian pula ruangan untuk kondisi akut atau ruangan perawatan intensif. Aspek intelektual pasien dapat ditentukan menjadi kejelasan stimulus dari lingkungan dan sikap perawat. Oleh karena itu, perawat harus dapat memberikan stimulus eksternal yang positif dalam arti perawatan harus berkemampuan merangsang daya pikir pasien sehingga pasien dapat memperluas kesadaran dirinya, sehingga pasien dapat menerima keadaan dan peran sakitnya. Aspek sosial, perawat harus mampu mengembangkan pola interaksi yang positif, baik perawat dengan pasien, maupun perawat dengan keluarga pasien. Untuk dapat membangun interaksi yang positif tersebut, perawat harus menguasai kemampuan berkomunikasi dengan baik. Penggunaan teknik komunikasi yang tepat akan sangat berperan dalam menciptakan hubungan terapeutik antara perawat dengan pasien. Oleh karenanya, diharapkan pasien dapat mengembangkan hubungan komunikasi yang baik terhadap pasien lain maupun perawatnya. Karena hubungan interpersonal yang menyenangkan dapat mengurangi konflik intrapsikis yang akan menguatkan fungsi ego pasien dan mendukung kesembuhan pasien. Aspek spiritual, iklim emosional yang positif mutlak harus diciptakan oleh seluruh perawat dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses penyembuhan pasien. Sikap dasar yang hendaknya dibangun dalam memperlihatkan sikap yang tulus, jujur, dapat dipercaya, hangat, tidak defensif, empati, peka terhadap perasaan dan kebutuhan pasien, serta bersikap spontan dalam memenuhi kebutuhan pasien. Akhirnya ada beberapa peran perawat dalam terapi lingkungan ini. Yang pertama adalah sebagai pengasuh atau mothering care. Seorang perawat dalam memenuhi kebutuhan pasien akan memberikan asuhan perawatan atas dasar identifikasi masalah kebutuhan fisik maupun emosional.
Selain itu, perawat juga harus memfasilitasi pasien agar mengembangkan kemampuan barunya untuk daya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan demikian, pasien dapat memahami dan menerima situasi yang sedang dialaminya, serta termotivasi untuk mengubah perilaku destruktif menjadi konstruktif, maladaptif menjadi adaptif. Hal ini tidak kalah pentingnya adalah perawat juga harus membantu pasien mengenal batas-batasan, menerima resiko akibat perilakunya. Contohnya, pasien menolak minum obat atau menjalani pemeriksaan tertentu, maka perawat di sini bertugas menjelaskan manfaat pengobatan atau pemeriksaan tersebut dan konsekuensi dari penolakannya. Kemudian, peran perawat dalam terapi lingkungan itu adalah sebagai manajer pasien dengan setiap manusia yang lain itu adalah individu yang unik. Oleh karenanya, dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus memperhatikan tingkat perkembangan pasien. Sebagai perencana, perawat melakukan pengkajian untuk mendapatkan penggambaran yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan pasien sebelum melakukan asuhan keperawatan. Sebagai manajer, perawat harus dapat mengatur dan mengorganisasi semua kegiatan untuk pasien dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Selain itu, perawat harus mampu memberikan arahan singkat dan jelas kepada pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain agar asuhan keperawatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara komprehensif. Ini adalah yang menjadi sumber bacaan atau rujukan dari materi yang telah saya presentasikan. Apabila ada saudara-saudara mahasiswa yang ingin menanyakan, dapat menanyakan materi ini langsung melalui WA Group ataupun Japri. Demikianlah presentasi saya mengenai terapi keluarga dan terapi lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.